ada sebuah pertanda yang aku lihat di sosok Robby Purba ini. Gue deg-degan jadinya. Dia kan berhubungan dengan sebuah negara, berhubungan dengan presiden, jadi nggak main-main. Bahkan aku pernah meramal Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Robby pengen mohon maaf dulu guys. Terakhir posting 2 tahun lalu. Semoga kalian gak marah ya. Tapi aku bersyukur ternyata subscribersnya gak pada kabur. Thank you. 2 tahun ini cukup agak sibuk. Dan sebenarnya ada satu alasan kenapa akhirnya pada maghrib aku hidupkan lagi bersama tim Star Hits. Karena ada seseorang sekitar 3 minggu lalu mendadak follow aku. Ya, aku nggak tahu kenapa beliau di sebelah saya follow saya. Itu bikin Bang Robby deg-degan. Waduh, ini Bang Hart Gumai ngapain follow gue ini? Apakah beliau mau menyampaikan sesuatu ke gue, ya kan? Atau beliau mau bagaimana? Cuman akhirnya kita, karena sebenarnya udah lama kenal, terus akhirnya saling follow di Instagram, dan akhirnya membuat pada maghrib sekarang hidup lagi. Bismillah, dan terima kasih buat Bang Hart Gumai hadir hari ini. Tepuk tangan loh. 3.000 orang di sini. Oke, ini orang sakti satu ini cuma minta kopi aja. Kopinya kopi robusta lagi. Kopinya Bu Liliana. Bang, silakan Bang. Silakan Bang, diminum Bang. Oke. Ngobrol santai aja sebenarnya. Terima kasih. Karena kalau ada orang penting minta diramal seorang Hart Gumai itu minimal 20 juta guys. Itu minimal ya. Tapi ini karena asas kekeluargaan, beliau mau hadir ke Kebon Jeruk. Terima kasih Bang Hart Gumai hadir di sini mau bantu YouTube-nya kita, YouTube-nya aku bersama dengan tim. Jadi Bang, kalau aku boleh tahu, yang bikin dirimu akhirnya follow aku 3 minggu lalu itu apa? Apa ada follow Robby atau memang karena prihatin sama aku karena kemarin dihajar sama netizen atau apa sebenarnya? Sebenarnya gini Bang, kalau aku itu percaya bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatur segala sesuatu. Kejadian dalam kehidupan di dunia, termasuk hubungan antar sesama manusia. Ya, ini aku mempercayai dari dulu, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha benar. Aku mempercayai bahwa dari kecil itu segala sesuatu yang terjadi di hidupku itu adalah sebuah pertanda. Jadi contohnya salah satunya adalah ke Bang Robby. Jadi aku sering muncul, katakanlah memang sempat ramai Robby Purba di sosial media, di mana di sini. Tapi entah kenapa ketika aku ngelihat dari wajah itu, ya wallahu alam, aku ngerasa ada sebuah pertanda yang aku lihat di sosok Robby Purba ini. Gue deg-degan jadinya. Oke Bang, lanjut. Biasanya kalau aku itu ya manusia pada dasarnya awam itu, mereka berpikir ada yang percaya dan tidak percaya. Tapi aku percaya hanya pada Allah. Tapi Allah itu aku percaya bahwa dia ngasih pertanda. Jadi aku dengan batin Bang. Jadi batinku itu seperti ada sesuatu yang akan terjadi dengan orang-orang yang dipertemukan dengan aku, orang-orang yang diperlihatkan dengan aku gitu. Pertama, ketika aku ngelihat sosok Robby Purba di berbagai sosial media, aku ngelihat ada sesuatu yang akan terjadi, ada sesuatu yang terjadi dengan beliau. Jadi waktu itu kejadiannya itu dari sekitaran, sudah sejak lama sebenarnya aku ngeluarin sebuah penerawangan artis dengan inisial R itu akan ramai kembali diperbincangkan inisial R, tapi bukan R yang dulu yang aku pernah bilang berurusan dengan rumah tangga, bukan. R yang terjerat dengan kasus korupsi, ternama, populer, bukan. Tapi R yang satu ini akan ramai menjadi sorotan media, menjadi sorotan masyarakat. Dan wallahu alam aku ngelihat waktu itu visualnya memang sosok Robby Purba ya. Oke Bang, siap. Terus ketika berita muncul, ramai netizen kan banyak menebak tuh, Ruben Onsu katanya, Raffi Ahmad gitu. Ini itu, tapi bukan itu, bukan Raffi Ahmad, bukan Ruben Onsu, bukan RR yang lain.
Tapi pas jawabannya itu pas keluar berita Robby Purba. Jadi mohon maaf Bapak kenapa gak langsung hubungi saya waktu itu ada penglihatan itu? Iya, nah kalau kejadian seperti itu Bang, biasanya aku harus tafsirin bener-bener supaya nggak meleset. Okay. Takutnya juga ada beberapa ada R yang lain juga yang labrak aku Bang. Iya. Jadi dulu aku sempat kasih tahu nih sama beliau. Tapi beliau malah terima malah kontra, negatif, malah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Oke. Jadi dan aku waktu itu memang jujur saat itu belum terlalu yakin bahwa R yang aku prediksi ini Robby Purba yang akan menjadi sorotan media, ramai dan lain-lain. Mohon maaf Bang, di penglihatan Abang kasusnya waktu itu apa Bang? Atau ceritanya tentang apa? Nggak tahu, pokoknya rame aja gitu. Iya, sosoknya itu aku melihat itu laki-laki, pria berdiri, sedang berdiri, tinggi, besar gitu. Lalu orang ramai, media ramai, nyorotin masyarakat lagi. Jadi secara visual itu Abang tuh berdiri, Bang Robby itu berdiri di tengah-tengah orang ramai dan rata-rata media gitu. Dan aku ngelihat sosok ini tinggi besar, jadi secara visual wajah belum terlihat jelas, masih blur. Cuman muncul di aku itu biasanya aku mencoba meraba itu R lagi nih gitu di batinku, ini R lagi nih. Tapi dalam hatiku kalau R lagi ini katakanlah maaf nih, beliau juga temanku, aku juga kenal, nggak apa-apa. Raffi Ahmad bukan nih, Raffi Ahmad nggak setinggi ini gitu. Aku ngeliat Ruben Onsu juga bukan ini gitu. Jadi aku masih meraba-raba nih saat itu secara visual yang kutafsirkan. Nah ketika muncul ramai Robby Purba di media, aku langsung gitu. Dan beliau langsung DM dan follow aku di situ, walaupun sebenarnya udah lama saling kenal, cuman bingung ya Bang ya. Saya itu mau follow udah lama tapi saya deg-degan. Jadi gini ya Abang, Hardiansyah Gumai, nama asli Abang. Memang tanggal lahirnya agak keramat ya guys, tanggal 13 Oktober itu berarti Libra. Kalau Libra itu suka ghosting, care sama orang, kadang lupain diri sendiri gitu. Kadang juga nggak setia. Iya itu, suka ghosting. Nah itu kan gue bilang suka ghosting. Sesuatu yang mungkin kalian nggak kenal dengan karakter dari Hard Gumai yang sesungguhnya seperti apa. Doi ini lebih banyak mikirin orang lain daripada diri dia sendiri. Am I right Bang? Betul ya? Iya. Yang aku tahu Abang itu punya penglihatannya dari kecil. Dari kecil, usia sebelum TK ya, 5 tahun ya Bang. Betul. Dan kemarin sempat ngobrol di keluarga sebenarnya adalah insya Allah Muslim yang taat, yang diterima sama Allah segala amal ibadahnya. Amin. Dan Abang hadir dengan segala penglihatan di antara keluarga yang sesungguhnya melihat ini sebuah kegiatan yang musyrik bisa dibilang gitu. Betul. Dari 5 tahun, sekarang usia Abang 34 berarti ya Bang? Iya. Berarti ada 29 tahun. Betul. Peperangan dari diri kepada keluarga. Betul. Sampai detik ini keluarga masih belum menerima kalau Abang bisa melihat seperti itu, vision seperti itu. Alhamdulillah sudah. Akhirnya menerima. Tapi sering selalu mengingatkan, selalu ngomong bahwa jangan sampai ke arah menyimpang negatif, musyrik, syirik, melakukan ritual-ritual, berguru dengan maaf nih dukun-dukun ilmu hitam dan lain-lain. Alhamdulillah insya Allah enggak. Aku meyakini iman takwaku hanya kepada Tuhan Maha Esa, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insyaallah. Selalu diingatkan untuk kalau di rumah itu Bang, kalau nggak sholat itu pasti dimarahin. Dipukul dari kecil. Kalau sampai sekarang udah gede begini, sampai yang gini, yang masyarakat di luar sana, orang-orang itu di luar sana yang selalu menghujat Hard Gumai, bilang dukun, syirik, musyrik, macam-macam. Bahkan belakangan aku baca komentar juga sakit hati, ya pasti. Tapi mereka bilang hal-hal negatif tentang aku, yang bilang ilmu hitam, jangan percaya, dukun di ini segala macam. Memang jangan pernah percaya sama peramal. Ramalan itu tidak boleh dalam agama apapun, nggak boleh dipercaya-percayanya kepada Tuhan. Tapi kan aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, dan imageku sebagai peramal itu kan orang di luar sana yang mengecap aku sebagai peramal. Bahkan aku lebih suka disebut belakangan ini, berapa tahun belakang aku selalu bilang bahwa aku ini para psikolog. Jadi yang aku pelajari dan aku ketahui, wallahualam, para psikolog itu adalah orang yang terlahir tanpa belajar ilmu hitam, tanpa berguru dengan dukun-dukun ilmu hitam, tapi terlahir dengan bisa menerawang, melihat, menyampaikan hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar dunia nyata.
Tapi yang masyarakat nggak tahu bahwa sampai detik ini, sampai setua ini umurku, aku kalau di rumah itu habis maghrib pasti ngaji, Bang. Oke. Kalau malam itu pasti aku berusaha untuk selalu sholat malam. Ya. Jadi aku pasrahkan semua masyarakat, netizen di luar sana yang bilang aku dukun, belajar ilmu hitam dan lain-lain, aku serahin sama Allah, biar Allah yang akan ngurus segala sesuatunya gitu. Penglihatan pertama seorang Heart Gumai itu di usia 5 apa yang lo lihat sih, Bang? Usia 5 itu pertama kali yang aku lihat itu secara kasat mata itu genderuwo, semacam. Oh, jadi abang bisa melihat makhluk halus juga selain penglihatan yang Insya tadi Allah. itu, Iya. makhluk halus juga bisa melihat. Iya, insya Allah. Oke, jadi yang pertama adalah genderuwo. Genderuwo, Bang. Genderuwo. Itu entah itu genderuwo atau apapun sebutannya, karena kan kita dalam Islam itu kan kita nyebutnya bangsa jin. Bangsa jin, Ya. jin. Ya. Semuanya itu bangsa jin. Ya. Genderuwo, kuntilanak, pocong, tuyul itu kan hanya istilah manusia, istilah zaman sekarang. Itu bentuknya yang masyarakat kenal itu seperti genderuwo, Bang. 5 Oke. tahun aku lagi tidur subuh-subuh di rumah. Itu dia di hadapanku besar. Set. Besar, dia berhadapan begini depan muka aku, Bang. Begini. Itu, dan aku ngobrol komunikasi dengan beliau. Apa yang abang ngobrol sama sosok jin ini? Biasanya dari hari pertama aku ngelihat dia sampai terakhir aku memutuskan untuk nggak berhubungan lagi adalah aku minta bangunin kalau pagi karena mau sekolah. Oh, Gitu, agak baik jinnya ya? Ngebangunin berarti? Enggak? Sebenarnya kan kalau dalam Islam itu tidak baik untuk kita berteman dengan Iya, jin. benar. Tidak diperbolehkan. Iya. Tapi namanya dulu masih kecil dan aku belum paham, nggak ngomong ke siapa-siapa. Jadi biasanya akhirnya singkat cerita aku memahami bahwa wah, aku bisa minta bangunin nih kalau mau sekolah. Ntar kalau mau tidur nih, Bang, ntar bangunin ya subuh mau sholat. Ya. Wallahualam beliau itu jin Islam atau entah bukan Islam, tapi yang pasti aku minta bangunin mau sholat gitu. Ntar kalau jam 5 nih macam-macam. Kalau nggak kepala aku ditoyor, badanku diinjak, iniku ditabok, kakiku ditarik, pasti aku bangun. Dengan satu jin yang sama? Dengan satu Jadi jin yang sahabat berarti? Jadi sahabat. Mungkin kalau orang tua zaman sekarang menganggap ini imaginary friend, Iya, teman hayalan aja. Betul. Tapi itu keluarga abang mengakui memang sosok itu ada. Memang sosok itu ada. Karena aku yakin abang bukan satu-satunya di keluarga yang bisa, pasti turun-temurun udah bisa melihat dan mendapatkan bisa dibilang ilham untuk melihat kejadian apapun ya, Bang. Betul. Abang bukan orang pertama ya. Betul. Abang keturunan keberapa? Keturunan aku dari kalau terahnya itu dari bapak. Jadi bapakku itu kan keturunan dari Kabupaten Lahat. Ya. Itu nama desanya itu Desa Gumai. Gumai itu kan nama desa. Ya. Jadi kalau kita kenal di dunia entertain itu ada Aditya Gumai, Ya, ya, ya. ada aku, Ya. dan ada beberapa yang lain. Nah itu keturunan dari desa itu. Ya. Nah sesepuh yang di situ, beliau di situ ada salah satu kisah cerita di zaman dahulu itu, wallahualam ini benar terjadi atau tidak, cuman karena menurut beliau sesepuh itu benar terjadi gitu. Jadi dulu itu ada namanya beliau Gumai itu Gumai atau Siumai gitu kalau nggak salah. Itu dia tiba-tiba nggak pulang ke rumah, hilang sekian puluh tahun. Kalau nggak salah lebih dari 20 tahun ya kalau nggak salah ya ceritanya. Dia pulang ke rumah dengan posisi masih muda, tapi istri dan anak keluarganya udah tua semua. Lalu semuanya shock, semua nangis. Dia masih muda, dia pulang lagi. Kan itu di Lahat, Kabupaten Lahat, Gumai itu kan hutan. Gunung Ya, besar gitu. benar. Dia pulang dan dia bilang, jangan cari aku lagi. Aku nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa lagi di sini. Aku harus balik lagi. Dan ternyata punya usut cerita, singkat cerita, beliau itu sudah setengah manusia, setengah harimau. Jadi beliau sudah menikah juga dengan makhluk yang ada di sana. Ya. Setengah harimau, Bang. Di alam lain itu. Iya. Ya. Nah, wallahualam singkat cerita kalau dari terah keluargaku, aku keturunan dari beliau. Oke. Berarti kalau abang diikuti sosok harimau itu udah biasa ya. Memang ada berapa harimau yang ngikutin nih? Betul. Betul. Jadi aku pernah ada acara di organisasiku, Ya. pencak silat. Pencak silat. PSAT namanya. Aku ketemu dengan para sesepuh di daerah Jawa. Ini kebetulan PSAT ini perguruan pencak silat Jawa Timur. Salah satu tim kita ada yang Iya. sama ternyata. Betul. Satu geng. Satu grup kok geng. Gue nyebutnya motor kali ya. Lanjut, Bang. Organisasi PSAT ini Ya. saat itu lagi sesepuh dari berbagai daerah di daerah Jawa tuh datang. Lalu ada beliau yang bilang, kamu kok datang ke sini kok bawa harimau? Iya. Semua kaget gitu. Ya. Dan ternyata saat itu jujur aku ngerasa seneng aja, ternyata ada orang yang mengakui dan melihat gitu. Ya. Sesepuh tersebut, beliau udah sangat tua. Saya lupa sesepuh itu dari mana, dari daerah Jawa.
Terus dari situ pun keluargaku bilang selalu mesenin bang, keluarga dari bapak terutama kalau ada apa-apa, dan itu pernah aku lakuin. Sebenarnya ini agak lucu nih. Jadi kalau ada apa-apa sebut nama Gumai 3 kali. Gitu. Hentakan kakimu lagi dalam keadaan di daerah manapun kalau sedang dalam bahaya. Gitu. Gumai, Gumai, Gumai. Iya. Dan aku kalau boleh jujur, aku pernah rasa, aku kan manusia biasa ya bang, aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat, rasa sakit hati ada. Aku pernah disakitin orang, sakit hati, kecewa, sedih, dan aku ada dendam juga saat itu, jujur. Aku rasa dendam, aku manusia biasa. 4 tahun lalu? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ya. ini. Dan aku langsung, mungkin, aku lupa dengan Tuhan, aku lupa dengan Allah. Jadi aku di kamar itu aku ngeluarin sumpah. Aku nyumpahin beliau sampai aku duduk itu sakit hatiku sampai gumai. Saya mau dia harus begini. Jangan dong bang. Begini gitu. Terus apa yang terjadi sama dia? Gumai. Itu kecelakaan dia. Ketabrak mobil. Walau misal aku cuman berpikir, aku jujur ya, demi Allah aku ngerasa ya Allah ya Tuhanku, maafkan aku berdosa, aku nggak boleh lah nyumpain orang segala macam. Cuman aku manusia biasa, aku dendam gitu loh. Abang apa yang bikin seseorang yang insya Allah rajin ibadah, tapi punya dendam yang begitu kesumat itu apa? Disakitin hatinya? Iya, disakitin. Berarti ini personal ya? Personal. Sangat sakit hati sekali. Personal, sangat sakit hati sekali. Biasanya nyelingkuhin orang, kali ini diselingkuhin ya? Benar? Iya. Iya. Dibaca dia sekarang. Gantian dia yang dibaca. Tunggu bang, berarti kalau di legenda orang Sumatera itu namanya si pahit lidah. Iya, ada. Berarti abang ada keturunan si pahit lidah? Ada juga. Aku ingat sekali kalau menuju ke Lahat itu sekitar dari Palembang itu kayak 5 jam 6 jam memang ya. Iya. Lewatin kebun-kebun teh gitu. Sebenarnya gue pernah ke kampung beliau tapi beliau nggak tahu aja gitu. Gue pernah memakamkan keluarga juga di sana tapi beliau nggak tahu aja. Jadi tahu sedikit lah gitu tentang serunya di sana. Iya. Seru arti dari kata secara dunia goib. Iya bang ya. Iya. Secara dunia goib. Tapi nggak ada yang dukun-dukun gitu, nggak ada di sana. Semua orang insya Allah kuat ilmunya di sana. Nah mungkin salah satu adalah keluarga abang. Sudah tahu si pahit lidah nih. Lalu udah tahu lu si pahit lidah. Nyumpain orang dengan mudah kejadian. Kenapa nggak direm waktu itu? Padahal itu orang yang pernah lo sayang juga kan? Hah? Kebaca dia sama gua. Gitu kan, gimana pun orang itu pernah hadir di hidup lo bang. Iya. Lu maaf, dilabrak sama suami artis ini lu sabar. Iya. Dilabrak sama artis ini lu sabar, ya kan? Mungkin lu dipanggil polisi sana sini lu bisa sabar. Iya. Kali ini lu kenapa sampai nggak sabar? Apa yang bikin orang yang taat ibadah sampai sakit hati gitu, dan lu nyesel apa enggak? Karena dia udah bawa orang tua saat itu. Okay. Jadi dia udah benar-benar nyenggol ke orang tua, ke ibuku. Nyampe ke kuping ibu. Ibu nangis. Susah kalau gitu. Susah. Dan terpaksa aku harus cerita apa yang terjadi begini karena ibu sudah akhirnya sudah tahu dari dia gitu. Ini kalau bicara seorang Hard Gumai menyumpahi seperti itu kejadian, catat ya teman-teman, bukan berarti dia dukun santet ya. Sekali lagi dia nggak pernah mendeklar dirinya sebagai dukun, hanya sebagai seorang pria dewasa ya yang dari kecil mendapatkan anugerah, baik itu penglihatan secara visual maupun pendengaran. Ya bang. Tadi kan genderuwo adalah yang penglihatan. Kalau pendengaran atau cerita yang abang dapetin dulu tuh apa? Misalkan tetangga abang ada yang mau meninggal terus abang tahu gitu. Apa yang waktu kecil tuh apa yang lo tahu? Itu bener tuh, itu ada cerita begitu. Jadi waktu itu ada yang meninggal dunia di dekat rumah. Terus kita kan kalau di kampung ini kan keluar semua di rumah kan, duduk di teras karena nggak jauh jaraknya dari rumah. Terus ngobrol-ngobrol malam-malam itu sampai subuh. Terus kakakku yang perempuan sama kakak ipar. Abang maaf aku cut ya bang. Dari tadi kagak berhenti merinding gue sebelah Bang Hard Gumai. Boleh suruh keluar dulu nggak harimau ya? Atau siapapun yang mau bawa, please boleh bang. Yaudah, apa? Do yourself, apa lu suruh mereka keluar dulu. Gue nggak fokus dari tadi. Ini kagak berhenti teman-teman. Ini orang, aduh kuat banget nih. Oke, sorry bang, aku stop, maaf, aku bukan yang nggak sopan. Lanjut bang. Jadi ada tetangga yang meninggal. Terus di situ ada kakak perempuan sama kakak ipar.
Terus tanpa disadari, jadi aku dalam situasi kondisi tertentu aku suka nyeplos bang. Aku bilang ke mereka saat itu ada beberapa keluarga juga kumpul, terutama kakak iparku, kakakku. Aku bilang dalam 2-3 hari ke depan rumahnya yang di sebelah sana agak pojok sebelah kiri itu meninggal dunia. Itu akan wallahu alam bisawaf, cuman Allah yang tahu maut. Tapi aku dapat penglihatan sepertinya akan ramai lagi dalam 2-3 hari. Semuanya pakai baju koko, semuanya kalau di kampung itu kan bawa beras iya. Ramai, terus ada tenda segala macam, dan aku mentafsirkan tuh kayaknya meninggal dunia. 2-3 rumah kelas dari situ berarti dekat sini di ujung sana. 3 hari kemudian meninggal dunia. Terus kakakku shock, kakak iparku juga. Saat itu beliau semakin yakin bahwa adeknya bisa begini gitu. Oke. Setelah itu jadi terus-terusan adalah penglihatan kayak gitu ya bang ya. Lalu dijauhin sama teman-teman nggak bang? Jadi pada takut nggak sih dari kecil lo? Sebenarnya itu berdampak terhadap karakterku bang. Okay. Karakterku tuh jadi keras, jadi introvert, jadi sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk berteman, sulit untuk saling mengenal, sulit untuk membuka diri. Makanya sekali membuka diri terus disakiti lu kecewa banget. Iya. Jadi dendam kayak tadi. Betul. Lanjut lagi. Ketemu orang untuk ngobrol santai itu sulit buat aku dari dulu. Itu dampaknya negatif terhadap sekitar circleku. Jadi dulu aku dulu pernah sempat menjadi salah satu cabin crew, flight attendant pramugara di salah satu maskapai negara. Sebut saja namanya, berarti Garuda. Iya. Maskapai udara, negara Garuda. Lanjut. Di Garuda cukup lama. Ya. Dan aku terserah teman-teman di luar sana mungkin banyak, aku ngerasa dan aku juga banyak masukan dari sahabat-sahabatku yang deket sama aku, yang bisa memahami aku, yang satu frekuensi. Banyak orang merasa aku orangnya aneh gitu, aku orangnya terlalu keras, aku orangnya terlalu menutup diri, sehingga aku juga ngerasa kok mereka kayaknya kok nggak mau ya berteman dengan aku gitu. Ada beberapa momen aku ngerasa begitu, tapi walau mungkin itu hanya perasaanku. Mungkin salah, mungkin benar, tapi aku ngerasa begitu dan aku ngerasain banyak dampak hal itu. Dan akhirnya dari situ juga aku udah mulai, sebelum jadi pramugara pun aku di dunia hospitality di perhotelan. Oke. Juga merasa seperti itu. Lama kelamaan berproses, aku ngerasa kayaknya sepertinya aku harus gimana caranya aku harus merubah diriku sendiri. Untuk gimana caranya ketemu orang aku harus senyum, aku harus ngobrol, membuka diri gitu, bersosialisasi gitu. Karena kalau dari karakter lu sendiri Libra kan harusnya lu yang easy going, lu open minded, lu bisa nerima siapapun ya bang ya. Betul. Dan kalau bisa ya lu adalah orang yang memang disayang banyak orang. Cuman karena lu ngerasa lu susah bedain mana yang real, mana yang enggak, jadi bikin lu kayak takut untuk diterima orang gitu ya. Betul, itu juga mungkin dampak karena ada sosok-sosok yang ada di aku kan. Oke. Nah, ini bang, aku mau nanya, sorry aku potong. Jadi kan ketika akil Bali, biasanya kan penglihatan orang ada yang berkurang. Kalau dirimu berarti makin tajam penglihatan dan pendengaran. Makin tajam. Sejauh apa ketajaman tuh bang? Maksudku apakah hanya melihat keadaan di Indonesia aja, atau lu bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sebuah negara gitu? Beberapa kali sampai keluar. Wih. Contohnya bang? Contohnya salah satu saat itu aku nggak bisa nyebut nama, nggak bisa nyebut negara, karena memang secara visual di penglihatanku itu aku hanya mendapat penglihatan dia ini salah satu pemimpin negara, presiden aku sebut. Mungkin aku akan cari jejak digitalnya di YouTube di mana, di Instagram atau di mana, aku pernah prediksi itu akan meninggal dunia dikarenakan sesuatu hal terjadi yang buruk. Dan saat itu kalau nggak salah bang, aku agak ngerem ngomongnya karena ini kan berhubungan dengan sebuah negara, berhubungan dengan presiden, jadi nggak main-main. Bahkan aku pernah meramal Pak Prabowo Subianto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan itu pun harus agak direm, karena nanti orang ngira aku nih balik dalang kejadian ini. Padahal aku cuman untuk menerawang gitu.
Dan itu terjadi kemarin, salah satu presiden di mana gitu ya meninggal dunia gara-gara kejadian apa lupa, aku ngeliat di berita, berarti ini yang itu yang abang lihat ya di 2024. Oke. Terus sebelumnya juga salah satunya beliau juga pernah ketemu aku juga pernah curhat ke beliau, aku juga pernah nangis di kaki beliau, itu Syekh Ali Jaber. Aku pernah prediksi akan terjadi sesuatu hal, orang bawa pisau terus berusaha untuk masuk beliau, dan itu sampaikan dan itu terjadi di Lampung. Yang di Lampung atau di mana tuh bang? Aku lupa itu, kalau nggak salah di Lampung. Di Lampung kalau nggak salah, aku inget sih itu di Lampung kalau nggak salah. Karena itu abang ngelihat sebelumnya. Tapi lu nggak omongin ke media, nggak publik, lu nggak omongin. Oh, lu omongin ya bang? Iya, dan aku sempat dihujat. Gokil, lu ngelihat itu bang? Iya. Masya Allah. Dan aku kan intens ya, apa-apa aku curhat dulu ke beliau. Kalau ketemu aku curhat, aku nangis pernah di depan beliau. Nggak mau dibilang dukun gitu. Bahkan aku pernah ngeluarin prediksi bahwa beliau perihal usia beliau. Gitu. Aku sebut inisial, terus aku sebut kejadiannya dan lain-lain, dan wallahualam ya sudah qadarullah itu terjadi, dan aku dihujat lagi. Sampai salah satu ada YouTuber ternama, YouTuber besar, itu menghina aku, itu peramal sampah katanya. Dan aku sedih itu sebenarnya. Maksudku kalau dia pernah bilang aku peramal sampah, asal dia tahu itu aku tuh nangis loh pernah di kaki beliau. Beliau kenal aku kenal beliau gitu. Tapi aku nggak masalah gitu dibilang peramal sampah. Bang, ini aku tuh penasaran dengan proses visualisasi dan pendengaran itu masuk bagaimana. Misalkan Bang Gumai lagi ngopi gini nih, lagi santai gini ya, tiba-tiba tek 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 masuk, anjir kok puzzle gini, ini apa nih gitu. Itu gimana sih proses informasinya itu masuk ke dirimu tuh gimana bang? Aku itu bang orangnya di siniku tuh, di pikiran, di penglihatanku tuh kacau bang, seperti puzzle tadi. Puzzle itu. Semuanya masuk seperti kalau lagi begini, kita lagi syuting begini, aku berusaha untuk nenangin diri, untuk ngosongin dulu pikiran. Ini mau ketemu Robby Purba, ini mau syuting, ini harus kosong dulu, yang lain jangan masuk dulu, jangan bikin pusing dulu, jangan. Nah aku itu semuanya tuh secara spontan tuh kacau penuh di sini. Jadi kalau aku misalnya kita ngobrol begini, kalau abang nggak fokus bisa kacau. Bisa kacau. Ini alhamdulillah aku udah mulai aku fokus nih. Nah, tapi di suatu waktu nanti misalkan katakanlah setelah ini, nanti sore, ntar malam atau besok kita ngobrol lagi. Kita ngobrol santai biasa. Tapi kalau Bang Robby mau tahu, di sini tuh macem-macem bang. Pikiran itu ada yang ini masuk, ada yang nanti muncul wajahnya si siapa? Raffi Ahmad, Dewi Persik, ini itu semuanya masuk itu. Aku berusaha untuk nenangin diri. Iya, nenangin pikiran. Aku harus fokus ke orang di depanku gitu loh, kesini obrolan ini gitu. Jangan jadi kacau. Tapi terkadang kalau nggak bisa aku kontrol, akunya jadi pusing bang. Kita ngobrol begini, tahu-tahu di pikiranku tuh aku malah mikir yang lain. Ini Raffi Ahmad begini, Ruben Onsu begini, ini Ting-Ting gini, ini temanku, ini bapakku, ini ibuku, ini temanku, sahabatku, macam-macam. Katanya betul bang, orang yang punya penglihatan tuh nggak bisa ngeliat dirinya sendiri ya? Sejauh ini aku sih ngerasa iya. Abang nggak bisa melihat apa yang akan terjadi sama abang, tapi untuk keluarga yang sedarah bisa. Ke bapak, ibu gitu, juga nggak bisa? Bisa. Iya, karena kejadian kemarin kan aku sakit parah. Iya. Dan aku nggak pernah tahu bahkan itu akan terjadi di aku. Sampai aku nangis itu bang, tiap hari berbulan-bulan aku sakit parah. Sampai kerjaanku, profesiku, aku ngelihat orang mulai dari masyarakat sampai ke Bapak Presiden, sampai aku juga sudah ketemu sama Pak Prabowo, sampai aku ketemu sama menteri ini. Aku ngerasa itu kebanggaan buat aku, itu kebahagiaan buat aku. Tapi kok aku kejadian dengan diriku sendiri seperti ini, aku nggak bisa gitu loh. Itu aku nangis setiap hari gitu. Jadi aku ngerasa menyimpulkan bahwa berarti aku nggak bisa nih. Untuk melihat diriku sendiri sama keluarga aku. Gitu. Ini jawab jujur ya. Kalau yang sama abang, yang di belakang abang nih, udah berapa kali nyuruh abang bunuh diri untuk ikut sama dia? 3 kali. Apa alasan dia nyuruh abang bunuh diri? Sebenarnya walau-walam ya, aku merasa sebenarnya gini, alasannya aku belum pernah dapat, jujur. Tapi itu benar. Aku bersyukur dan
alhamdulillah aku berada di circle orang-orang yang kuat iman walaupun aku dihujat, jadi aku ngerasa terjaga. Jadi setiap kali ada kejadian seperti itu aku berusaha untuk astagfirullahaladzim. Jadi aku selalu ambil wudhu, sholat, segala macam, istighfar gitu. Bahkan sampai usia 30-an juga masih Bang ada bisikan-bisikan itu? Masih, iya. Ya, tapi udah bisa handle ya? Iya, alhamdulillah. Ya sekuat-kuatnya seorang Hard Gumai juga ada merasa titik rendah ya Bang ya? Iya. Tapi ya semua bisa menjawab apakah kita kuat atau enggak ya iman kita. Betul. Seperti kata orang, kalau teman kita habis buang air besar nggak cebok, ya kita ikutan baunya juga. Betul. Kalau teman kita jual parfum, kita ikutan wanginya. Iya, betul. Nah sekarang ini bener nggak nih, kalau orang pengen minta diramal tuh sampai puluhan juta sejam? Nggak usah keselak dong. Kenapa sama gua dan tim Starhit boleh gratis? Ya boleh lah. Coba jujur dulu, maksudnya gini. Klien seorang Hard Gumai pasti sekarang sudah sampai ke pejabat, pasti. Yeah. Sudah sampai ke artis, pasti. Ya. Pertanyaan aku, abang boleh jawab jujur sebelum ke tarif tadi, apakah mereka juga minta-minta barang gitu dari abang, misalkan, Mas Gumai, saya pengen lebih tenang, pengen naik karir, kasih saya ini dong, gitu-gitu kan. Tapi nggak lo kasih, tapi mereka minta. Mereka nganggap lu kayak dukun yang bisa memberikan penglaris gitu Bang. Banyak. Jadi gini, kalau yang masalah red konsultasi, itu memang benar Bang. Terakhir itu malah ya alhamdulillah udah lebih dari 20. Gua mah kalau orang sukses gua seneng gue. Oke. Siapa Bang yang ini bayar kan mahal? Jujur ya. Siapa yang bayar mahal? Biasanya dari pengusaha-pengusaha besar, pengusaha daerah. Itu per jam? Di berbagai daerah per jam. Per jam 40-an ya sekarang. Iya. Naik 100%. Iya. Ya kan kalau abang gua sendiri makin banyak duitnya kan kita seneng ya. Seneng Ya, gitu. Jadi per jam 40 jutaan. Sebut saja pengusaha Surabaya misalkan. Iya. Ya. Ya. Ya dari mana? Alhamdulillah dari pengusaha. Ya ada yang pengusaha Surabaya. Kok tahu? Emang lo doang yang dukun? Bercanda. Ada pengusaha Jawa Tengah gitu. Iya. Ada juga dari pejabat-pejabat gitu, kesebut lagi. Nggak apa-apa nanti Iya. di situ. Nah, cuman gini Bang, ada juga orang-orang di luar sana bilang gini, katanya Bang Gumai kalau nggak artis dia nggak bakal mau gitu, nggak akan ditanggepin. Bang Gumai kalau nggak dibayar dia nggak akan mau segala macem. Aku minta sekarang teman-teman di luar sana, warganet, netizen, masyarakat yang pernah aku bantu, ini bukan riak ya, bukan bermaksud apa-apa. Di luar sana banyak kok yang aku prediksi, yang aku bantu nerawang cuma-cuma. Sampai beliau sangat berterima kasih. Jadi salah satu contohnya berapa hari yang lalu ada yang DM, aku biasanya baca-baca tuh Bang. Aku lihat, aku melihat dari dia udah cerita panjang gitu. Ini kalau nggak salah terakhir berapa hari yang lalu itu laki-laki. Jadi dia bercerita tentang musibah yang dia terima dalam keluarganya. Dan aku ngerasa batinku bilang dia tidak berbohong ini cerita dia. Dan aku bantu, aku balas. Dan dia shock. Katanya dia nggak pernah berharap dan nggak pernah nyangka akan dibalas karena aku cuma cerita aja dan nggak mungkin Bang Gumai akan balas. Kenapa dibalas Bang katanya itu? Karena aku ngerasa ikut sedih di batinku. Membaca dari cerita hidup dia dan aku berusaha untuk membantu dengan apa yang aku bisa, aku jawab di situ dan dia sangat berterima kasih. Sebelumnya juga seorang ibu-ibu bercerita gini. Jadi sebenarnya aku aku bukan menilai dari uang juga enggak, tapi batinku Bang. Oke. Ketika aku baca DM gini, kalau batinku pasti akan ada sewaktu-waktu yang ini balas Mai. Berarti abang itu Kopi Joni versi spiritual ya? Iya. Bang Hotman kan bantu for free, tapi bidang hukum. Kalau bidang spiritual ya Bang ya? Iya. Nah ini aku mau nanya Bang, makasih buat kejujurannya. Ketika ada seseorang yang minta nasihat dari lo, tadi itu dengan 40 juta per jam itu yang pengusaha bayar, lo ngasih solusinya itu hanya berupa kata-kata atau seperti tipikal maaf guru spiritual lainnya, nih gue titipin barang ini, lu pakai ya, atau lu minum ini, lu mandi ini, ono ucrut, lu nyebrang pulau berenang di Selat Sunda misalkan. Lu kayak gitu-gitu atau cuma ngasih nasihat secara spiritual Bang? Nasihat secara spiritual.
Di luar sana ada sudah ribuan bang yang DM ke saya minta cincin, batu, jimat segala macam. Walau alam bisawaf ya, itu banyak orang-orang seperti itu, tapi aku bukan dukun dan aku nggak bisa, dan aku hanya konsultasi itu bisa melihat, memprediksi. Tapi kalau sampai kasih ke cincin segala macam, aku bukan di aliran itu. Dalam Islam itu dilarang dan itu nggak boleh gitu, dan itu diharamkan. Jadi aku nggak pernah melakukan. Tapi banyak bang, banyak banget. Bahkan sampai ada yang bilang dia mau bayar berapa aja, sebut aja bang, nanti aku transfer katanya gitu. Dan aku nggak pernah melakukan itu, dan aku alhamdulillah aku selalu diingetin juga sama bapakku, sama keluargaku, bahwa jangan sampai seperti itu. Kalaupun melakukan itu berarti aku berbohong juga, itu kan menipu gitu. Dan aku nggak melakukan itu, jadi hanya konsultasi secara apa yang aku lihat, lalu aku keluarkan secara verbal, nasihat seperti itu. Sampai ke menit 30-an ini udah ada yang mual belum nonton acara ini? Kalau sudah ada, berarti kamu bentrok, kamu nggak satu aliran sama Bang Hantu Mai, gitu kan Bang? Iya, iya kan? Iya betul. Kalau ada yang mual, atau lu mual, hamil mungkin udah. Kalau ada yang mual, berarti lu nggak satu aliran sama Bang Hantu Mai. Gitu aja intinya ya. Jadi stop, nggak usah nonton part 2-nya. Jadi korban, hangus, terbakar, jadi abu. Kalau aku lihat ini sepertinya di Pulau Jawa.